Saran saja buat kalian semuanya yang bermental lemah, kalian dilarang untuk menonton film ini karena memang menyajikan banyak sekali adegan-adegan keji. Hey guys, balik lagi bareng gue Nopri. Tentunya kita masih merekomendasikan film-film keren yang bisa kalian tonton bersama. Di video kali ini sesuai dengan judulnya, kita akan nge-review satu film yang sangat mengerikan. Ada yang bilang ini film neraka, yang judulnya Painted Bird. Cerita awal kenapa Dalisken bisa dapat film ini, awalnya kita iseng-iseng buka aplikasi streaming Klik Film, dan di layanan Premiere itu kita menemukan ada film The Painted Bird. Ternyata Klik Film ini sudah menghadirkan film ini ke Indonesia dan layak banget buat kita acungi jempol. Jadi di video kali ini Dalisken akan menceritakan semengerikan apa sih film ini dan juga beberapa sejarah-sejarah sebelum film ini dirilis di tahun 2019 lalu. Jadi sebelumnya kalian harus tahu kalau film The Painted Bird ini sempat membuat separuh dari penonton bioskop di Toronto Film Festival ini kabur berlarian memilih untuk pergi karena memang tidak tahan dengan banyak sekali adegan-adegan sadis yang dimunculkan dalam film ini. Awalnya Dalisken pikir ini sekedar trik marketing dari film ini saja, tapi setelah kita selesai menyaksikan film ini bener-bener wah, nggak habis pikir lagi. Ini berasa kita 2 jam lebih di neraka. Ada banyak sekali adegan-adegan ngeri dan juga sisi-sisi tergelap dari manusia ditampilkan dari film The Painted Bird ini. Kalau para penonton di Toronto Film Festival di tahun 2019 ini memilih untuk kabur dari bioskop dan tidak mau menyelesaikan film ini, justru kalau Dalisken justru semakin penasaran dengan mengikuti kisah-kisah dari anak kecil ini yang tiba-tiba menemukan banyak sekali kekejian-kekejian dan juga nasib-nasib buruk di hadapannya. Dan ini sangat menarik untuk kita tonton dan juga sangat rekomendasi buat kalian semuanya. Yang menjadi keunikan juga dari film The Painted Bird ini, ternyata sutradara memilih untuk membuat film ini berlayar hitam putih ala-ala zaman dulu, era-era zaman dulu, dan benar-benar makin mendukung cerita yang ada di film ini. The Painted Bird ini sendiri memang diadaptasi langsung dari novel yang berjudul sama, yang ternyata mendapatkan peringkat 100 novel terbaik dalam bahasa Inggris versi majalah Time. Buat kalian semuanya yang bermental lemah atau tidak suka dengan film-film thriller, jelas film ini bukan film kalian. Tapi kalau kalian memang suka dengan genre seperti ini, kalian sangat cocok untuk menyaksikan The Painted Bird ini, karena memang beberapa kengerian ini memang kalau kita tonton sekarang cukup wajar, dan juga bahkan ada film yang lebih keji dari film ini sebenarnya. Berdurasi 3 jam dan juga bercerita sama dengan yang ada di novelnya, film ini sendiri disutradari oleh Victor McHale. The Painted Bird ini sendiri bercerita tentang perjalanan seorang anak laki-laki yang bernama Joska yang baru berusia 9 tahun, dan juga kalian di sini baru bisa mengetahui namanya ini di akhir-akhir film. Berlatar di sebuah daerah di Eropa yang bernama Holocaust, di sini Joska harus ikut neneknya karena memang kedua orang tuanya ini harus masuk ke camp selama Perang Dunia. Mulai dari titik inilah kita akan melihat bagaimana perjalanan-perjalanan menyeramkan dari seorang anak bocah 9 tahun, dan ini sebenarnya sangat tidak pantas untuk ia lihat. Di awal-awal film kita langsung diperlihatkan bagaimana nenek Joska ini ternyata meninggal karena memang usianya sudah cukup tua. Akhirnya setelah ini perjalanan Joska sangat panjang sampai filmnya berakhir, dan kita benar-benar menyaksikan bagaimana kekejian-kekejian yang dihadapkan di depan mata seorang bocah 9 tahun ini. Setelah neneknya ini meninggal dan Joska ini tidak tahu harus kemana, ia kemudian mulai mengembara dari satu desa ke desa yang lainnya, dan memang jelas pada saat itu suasana sangat kacau dan memang sedang masa perang dunia. Dalam masa pengembaraan seorang bocah 9 tahun ini memaksa Joska ini harus melihat era-era gelap Eropa di masa perang, dan di sini kalian pasti ada yang tidak tahan dengan melihat apa yang dilihat oleh anak ini. Kalau spoiler ini tidak mengganggu kalian, Dalisken pengen menceritakan beberapa detail kecil yang hadir di film ini terkait kekejian-kekejian yang dilihat oleh seorang Joska ini. Antara lain pembunuhan, tembak-menembak, pemerkosaan, semuanya ada, kemudian juga pencabulan dan sebagainya. Dan ini benar-benar keji, dan untung saja ada beberapa hal di sini memang sudah disensor oleh pihak Klik Film sehingga kalian sangat nyaman nonton film ini dan bisa mengambil bagian-bagian pentingnya. Singkatnya, film ini berakhir dengan sangat klimaks dan juga sangat memuaskan para penonton. Memang beberapa orang yang terbiasa dengan film-film yang biasa saja memang sangat terkejut melihat bagaimana kekejian yang hadir dalam film ini. Jujur saja film ini tidak jelek, sama sekali tidak jelek, tapi memang sekedar sadis untuk beberapa orang saja. Tapi buat teman-teman yang mungkin laki-laki ataupun orang kalian yang suka dengan film-film thriller, jelas film ini sangat natural dan banyak sekali memberikan efek-efek positif setelah kita selesai menyaksikan film The Painted Bird ini. Salah satu pesan moral yang dihadirkan dari The Painted Bird ini, kita bisa melihat
melihat bagaimana sisi-sisi tergelap dari seorang manusia. Di sini benar-benar terwakilkan mulai dari sifat jahat, pembunuhan, dan juga keinginan seksual dan sebagainya hadir sepenuhnya dalam paket lengkap di Painted Bird ini guys. Sekarang mari kita berbicara soal sinematografi dari film The Painted Bird ini. Jujur saja sinematografinya karena memang ini berlatar hitam putih juga ternyata sangat berhasil dalam menghadirkan keindahan dan juga keeksotisan dari dunia ataupun alam Eropa pada masa lampau. Dan ini benar-benar mendukung cerita, kengerian cerita, dan juga bagaimana sutradara ini memilih efek hitam putih, adegan senyap yang cenderung tidak ada suara-suara instrumen ataupun scoring yang ada di film ini. Benar-benar melebur, membuat kita masuk ke dalam cerita seolah-olah kita adalah si Joska itu sendiri yang ikut melihat kekejian-kekejian di Eropa di masa-masa perang masa lampau. Untuk karakter dalam film ini juga sangat natural. Ini seperti layaknya film dokumenter dan tidak ada acting di sini, benar-benar apalagi acting seorang Pat Kotles yang memerankan Joska sebagai anak kecil 9 tahun di sini benar-benar sangat natural. Dan sini benar-benar kita sama sekali tidak melihat kalau ini benar-benar acting. Jadi setelah kita menyaksikan film ini seolah-olah film ini benar-benar film nyata dan juga seperti kehidupan manusia layaknya di masa-masa kekacauan di Perang Dunia. Untuk pemeran pendukung juga memberikan acting mereka dengan sangat baik. Memang mereka benar-benar melebur dengan karakter yang ada seolah-olah benar-benar seperti yang kita bilang di awal tadi, film ini memang tampak nyata. Dan fakta uniknya juga ternyata film ini sendiri tidak dibuat dengan cepat. Film ini sendiri juga dibuat dalam beberapa tahun sehingga di sini kita bisa melihat perbedaan umur dari seorang Joska yang awal film berumur 9 tahun, kemudian di akhir-akhir film kita sudah melihat Joska ini sudah beranjak dewasa umur belasan tahun. Sebagai orang yang suka dengan film trailer, jujur di sini Daliskin sangat puas dengan film The Painted Bird ini. Memang kesan awalnya di awal-awal memang sedikit membosankan karena memang alurnya sedikit lambat. Jadi tapi mulai ke pertengahan film sampai filmnya berakhir nih benar-benar kita sangat fokus untuk menyaksikan film ini walaupun memang tidak ada suara-suara musik, scoring dan sebagainya. Tapi benar-benar di sini kita merasakan nasib dari seorang Joska, nasib malangnya ini, dan kita benar-benar sangat puas setelah selesai menyaksikan film ini. Jujur saja dari awal sampai klimaks sampai ke filmnya berakhir memang transisinya sangat lembut dan juga sangat layak untuk mendapatkan skor yang tinggi untuk film The Painted Bird ini guys. Di akhir review, Daliskin memberikan skor 78 dari 100 untuk The Painted Bird. So untuk kalian semuanya yang udah nonton, berapa skor yang bisa kalian berikan untuk film ini? Dan untuk kalian semuanya yang belum nonton film ini dan juga penasaran sekali dengan film ini, silahkan kalian coba tonton. Kalau kalian kuat berarti kalian benar-benar lelaki sejati dan juga orang-orang yang sangat suka dengan film trailer. Kalau kalian gak kuat itu memang gak apa-apa, itu benar-benar normal. Tapi kalau kalian benar-benar penasaran, silahkan kalian tonton di aplikasi Klik Film karena sekarang sudah hadir secara premier di aplikasi Klik Film. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini juga menunggu review-review kita selanjutnya, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila Daliskin mengupload video setiap harinya. Thank you guys.